Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dan anak-anak sekalian yang kami cintai dan sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita, mudarasah kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pertemuan kita bulan yang lalu masih dalam muqaddimah, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama tentang keutamaan mempelajari hadis, mencintai Nabi, kemudian keutamaan mempelajari sirah, dan bulan lalu kita juga sedikit mempelajari tentang sunnah Nabi dan kaedah-kaedahnya, qawaid muhimmah fi ittiba'i sunnah. Karena belajar sejarah atau berbicara tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya bukan hanya sirah nabawiyah saja. Sejak mulai beliau lahir sampai beliau wafat, itu yang kita kenal dengan nama sirah nabawi, sejarah hidup Nabi. Itu materi pelajaran sirah nabawiyah. Tapi ada yang lain lagi yang disebut dengan syama'il. Karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau, ciri fisik beliau. Ini yang ada dalam kitab Syama'ilun Nabi ini. Sebenarnya Syama'il itu
lebih bermakna kepada tentang kepribadian Nabi, sifat fisik Nabi, khuluqiyah Nabi, akhlakiyah Nabi juga. Tapi di dalam syama'il ini nanti para ulama juga membuat atau memasukkan materi ya tentang ya seperti buah-buahan yang dimakan Nabi, termasuk juga minyak wangi yang digunakan Nabi, ya, termasuk juga tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain-lainnya. Itu masuk dalam kategori syama'il. Maka dikarenakan pembahasan tentang syama'ilun Nabi tidak semuanya disyariatkan, tapi menjadi sejarah bagi kita, maka timbullah pembahasan kita pada bulan yang lalu kaedah-kaedah penting dalam mengikuti sunnah Nabi. Sebab mengikuti Nabi itu disebut dengan mengikuti sunnah dalam 4 perkara. Lekonang leh. Siapa yang mencatat kemarin? Catatnya Ustaz, cuman lah lebu catatan. Nah, itu maklumnya. Mengikuti Nabi dalam i'tiqad, mengikuti Nabi dalam Bapak itu catat beliau. Alhamdulillah. Yang kedua, mengikuti Nabi dalam perkataannya. Ketiga, mengikuti Nabi dalam perkataan, perbuatan. Yang keempat, dalam hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dalam perbuatan Nabi, ternyata ada yang menjadi kekhususan Nabi. Ya. Ada kategorinya kemarin. Saya tidak panjang murajaahnya karena waktu kita singkat. Bulan yang lalu kebanyakan saya murajaah, kepepet waktu. Baik. Jadi ada yang menjadi khususiat Nabi. Ada juga yang perbuatan jibiliyah Nabi, perbuatan kemanusiaan Nabi. Nah, itu dia. Dan untuk hal yang seperti itu, apakah kita berpahala menggunakannya? Seperti saya sebutkan bulan yang lalu, seperti pakai jubah, seperti pakai sorban. Ini kata para muhakkikin, ya, para ulama-ulama, ini tidak masuk dalam kategori mendapat pahala dengan zatnya memakai jubah atau sorban itu. Tapi kalau kita memakainya karena sayangnya kita kepada Nabi SAW, kita mendapatkan pahala karena sayangnya itu. Masih ingat Pak ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, saya ingatkan kembali tentang materi sirah itu. 1, sirah Nabi. 2, syama'il. 3, dalail, mu'jizat Nabi, bukti-bukti kerasulan Nabi. Kemudian khasais, kekhususan Nabi. Seperti Nabi punya istri boleh lebih dari 4, ya. Kemudian dan yang lain-lainnya, ya. Bulan lalu juga sudah saya sebutkan. Maghazi ini peperangan yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga dalam materi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fikih sirah, ya. Fikih sirah itu mengambil fawaid dari sirah-sirah yang ada. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Ada apa Pak Helmi? Atau ada cok sambung nyampai ke sini? Saya butuh laptop saya ini mau mati. Cok apa? Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, coba Al-Fatih, cak di tes. Ada cok sambung Fauzan. Coba dicari cok Fauzan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk lagi kepada sebenarnya pertemuan yang pertama sudah saya sebutkan bahwa Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ini sungguh sangat luar biasa.
menjadi perhatian para ulama untuk memperkenalkan sosok Nabi kepada umatnya, kepada kita. Ya. Sehingga para ulama mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah ini, atau Syama'ilun Nabi, atau dikenal juga dengan kitab Asy-Syama'il ini. Banyak syarah para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Ini di antara syarahnya, ya. Nah, yang saya pegang ini di antara syarahnya. Di dalam kitab syarah ini pun disebutkan, ya, syarah-syarah kitab yang sudah menjelaskan tentang Syama'il ini. Kayak Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami, ya. Ini banyak, tapi tidak semuanya saya bisa sampaikan. Kemudian juga, insyaallah. Termasuk kitab syarah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya, Al-Mawahib Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, Syarhul Munawi ala Syama'il Muhammadiyah. Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Kemudian di sini yang syarahnya saja itu sudah disebutkan 22 syarah. Itu baru sampai kepada penulis kitab ini. Ya. Di sini 1304 Hijriah. Baik. Ada 22 syarah yang sudah disebutkan. Belum lagi yang meringkasnya. Meringkasnya di sini ada disebutkan, ya, 4, ya. Kemudian ada yang hasyiahnya juga. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, Syama'il Muhammadiyah ini belakangan ini para ulama agak sedikit terlambat mensyarahnya. Ya, artinya bukan sedikit terlambat, ya. Bisa dikatakan seperti itu, namun dalam makna lebih banyak kalangan yang bukan ahlu sunnah yang mensyarahnya. Sehingga terjadilah sikap ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan berlebihan dalam mengagungkan aku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara memuliakan Isa anaknya Maryam alaihi salam, Nabiullah. Maka untuk itu mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah yang dilakukan oleh ulama Ahlussunnah Ahlul Hadis di zaman ini adalah sebuah juhud yang luar biasa, yang akan berpahala banyak untuk melakukan at-tasfiyah. Dan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah ada 2 dalam dakwah ilallah: at-tasfiyah wa tarbiyah, pemurnian kitab-kitab akidah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, dan seluruh kitab-kitab keislaman dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Kemudian tarbiyatul ummah, mendidik umat ini. Kalau tidak dididik di atas kemurnian dinul Islam, sunnah al-mutahhara, sunnah yang suci, maka pendidikan itu bukanlah pendidikan yang baik, bukan pendidikan yang sesungguhnya. Ya, dididik di atas sesuatu yang keliru. Makanya kehadiran kitab syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekhuna Abdul Razak hafizahullah taala
ini merupakan suatu karunia Allah yang besar. Maka dalam pertemuan yang pertama kemarin saya sampai mengatakan bahwa kemungkinan atau boleh jadi kitab beliau ini yang pertama dalam mensyarah ini. Namun saya mengira itu adalah karena kekurangan ilmu dan wawasan saya. Nah, ya, kitab yang lain banyak juga sebenarnya, akan tetapi ada catatan-catatan, dan semua kitab pasti ada catatan-catatannya. Namun kita tidak boleh ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab Syekh Abdul Razak ini pun menjadi masyhur, menjadi terkenal, ya. Dan alhamdulillah di antara kitab Syama'il Muhammadiyah sekarang, Syama'il Nabi, itu disyarah oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Alhamdulillah salah seorang murid, salah seorang ulama di Saudi juga, murid Syekh bin Baz rahimahullah taala dan para ulama kita yang lainnya. Alhamdulillah. Dan sekarang di Indonesia saya lihat juga beberapa tahun yang lalu jarang asatidzah kita yang mensyarah kitab Syama'ilun Nabi. Padahal kitab ini adalah memperkenalkan sosok Nabi, bukan dari sisi sunnah-sunnahnya, tapi dari sisi kepribadiannya. Tapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan itu sudah gemar. Dan apalagi ketika saya melihat salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini perlu juga kita ketahui, ya. Salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah taala namanya Syekh Walid Saifun Nasr. Beliau ini daurah. Ketika itu daurah di Jawa Timur, alhamdulillah beliau syarah Syama'il Muhammadiyah. Makin gencarlah asatizah kita setelah itu mensyarah Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah. Jadi ini tentang Syama'il Muhammadiyah. Sebab Imam At-Tirmidzi itu adalah seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Nanti kita akan bicara tentang sedikit biografi beliau. Berarti kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah bisa saja disyarah oleh orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dan masuklah bab hulu padanya, masuklah kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan padanya. Maka juhud para ulama kita dalam mensyarah, ya, berbagai kitab itu adalah suatu upaya yang akan memberikan faedah yang luar biasa, ya. Sampai perhatian Syekh Al-Albani juga terhadap kitab ini luar biasa rahimahullahu taala. Taib ikhwati fillah. Namun ada sesuatu yang saya melihat, saya merasakan ada kegembiraan di hati saya. Dan ternyata kitab-kitab akidah ini kan masuk dalam sejarah ini. Kitab-kitab akidah Ahlussunnati wal Jamaah, para ulama salafiyin lah yang terdepan di abad ini dalam mensyarahnya. Oh, itu luar biasa. Sebutlah keautentikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab yang ditulis dalam akidah dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai zaman kita. Masya Allah, walhamdulillah. Segala puji hanya kerana milik Allah SWT. Para ulama salafiyin lah yang terdepan dalam mensyarah kitab tersebut. Allahu Akbar. Namun sekarang kita bukan bicara tentang akidah. Itu dia. Jadi kalau kitab sejarah bisa saja, tapi kitab akidah, itu. Makanya lihat saja, dakwah Ahlussunnah itu ciri-cirinya dakwah di atas ilmu, dakwah kepada tauhid. Kalau ada ustaz lagi viral, kalau ada ustaz lagi tenar, lihat saja mana kitab akidah yang diajarkannya. Kalau tidak ada dari kitab-kitab akidah Ahlussunnati wal Jamaah, para ulama Ahlussunnati wal Jamaah menulis kitab-kitab akidah, masa seorang dai Ahlussunnah tidak mengajarkan kitab akidah Ahlussunnati wal Jamaah? Padahal dakwah para nabi adalah dakwah tauhid terlebih dahulu. Baik. Ini sekedar pengenalan terhadap hal ini. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Ikhwati fillah, kita baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tidak bahas tentang apakah termasuk dalam Al-Fatihah atau tidak. Ulama khilaf. Yang jelas ini adalah ayat Al-Quranul Karim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kadang bapak, ini mungkin ada bapak-bapak yang orang kampung.
Lah ya. Kalau pulang kampung nanti ada orang kampung tanya kat kita, berapa banyak sifat Allah? Ada orang tanya sama saya ketika saya ngisi di kampung-kampung itu, berapa banyak? Cukup tak enggak Ustaz mengkaji sifat 20 katanya. Untuk mengenal Allah cukup tak mengkaji sifat 20? Kadang ada juga nanya, berapa sifat Allah? Saya nanya, berapa sifat Allah? 20. Sifat kita aja lebih 20. Sifat baik kita lebih 20. Ada nak yang hafal sifat 20 sini? Kalau ditengok dalam sifat 20, Ar-Rahman Ar-Rahim tak ada, Pak. Padahal sejak kecil kita diajar mak bapak kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pengasih tak? Allah penyayang tak? Tapi ada juga yang jawab waktu saya ngisi kajian di kampung-kampung, itu nama Allah Ustaz. Iya pula. Tapi kata para ulama, dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Sekarang Allah pengasih tak? Pengasih. Allah penyayang tak? Sifat Allah tak tu? Ya. Ada 2 tambahnya tu. Kalau memang ya dimasukkan sebagai tambahan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dianjurkan ya ditulis atau dicantumkan di awal tulisan kita atau di awal surat. Dan saya ingin dulu menyampaikan tempat-tempat disyariatkannya membaca bismillah. Dan tidak semuanya bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, para ulama kita telah mengajarkan kita bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu dianjurkan ya, pada beberapa tempat. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya tafsirnya At-Tashilu Lit-Ta'wil At-Tanzil dalam suratul Fatihah, dalam surah Al-Fatihah ya, beliau membawakan satu pensyariatan ya, memulai bismillahirrahmanirrahim dalam pekerjaan kapan saja disyariatkan ya. Pertama, tetapi tidak semuanya bismillahirrahmanirrahim. Ingat nanti, ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillah saja. Pertama disyariatkan ketika memulai makan. Ya, seperti dalam hadis Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ya gulam samillah, wahai anakku, ya, sebutlah nama Allah, maka bismillah. Jadi menjelang makan tu tidak bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah saja. Taib. Apabila tidak dibaca bismillah, setan tu memang ikut dia. Dia jadi sisanya nanti jadi makanan dia pula. Taib. Sampai penekanan itu apabila orang lupa, man nasiya an yadhkarallaha fi awwali ta'amihi, barang siapa yang lupa atau an yadhkarallahu fi awwalihi sallallahu azza wa jalla fi awwali ta'amihi, siapa yang lupa membaca di awal, hendaklah baca ketika ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Saking pentingnya baca bismillah ini. Baik. Kemudian disyariatkan baca bismillah ketika menyembelih hewan. Menyembelih hewan sebagaimana Allah Taala menyebutkan faqulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka bacalah oleh kalian makanan hewan-hewan yang disembelih atau disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian betul-betul beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada 2. Kemudian di antara tempat yang disyariatkan juga membaca bismillah adalah ketika melepaskan hewan buruan. Hewan buruan, bismillah. Atau juga ketika kita berburu, bismillah. Baik. Dan sini Syekh membawakan dalil-dalilnya karena keterbatasan waktu, tidak semua dalil-dalilnya saya sampaikan. Kemudian dikala pagi dan sore hari. Namun bismillahnya ada tambahan.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Apa ujungnya? Wa huwas samiul alim. 3 kali. Ketika ini dibaca, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat padanya. Allahu Akbar. Ini kan luar biasa. Ya. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baiklah. Kemudian ketika memasuki rumah, dan nomor berapa itu? Tulis. Nomor 4 ya. Ketika memasuki rumah, ya. Karena Nabi menyebutkan apabila seseorang masuk rumah maka sebutlah nama Allah. Ketika makannya sebut nama Allah. Ketika kita sebut, syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya'a. Tidak ada tempat nginap di rumah ni buat kalian dan tak ada pula makan malam. Kalau masuk tidak disebut nama Allah, apa kata syaitan? Adraktumul mabita. Kamu dapat malam nginap di rumah ni. Tempat nginapnya syaitan. La ilaha illallah. Baik. Kemudian disyariatkan ketika mengunci pintu atau menutup bejana. Itu dianjurkan untuk membaca bismillah. Baik. Kunci pintu bismillah. Kemudian juga di sini juga ada dalilnya, hendak saya bacakan. Kemudian disyariatkan ketika berwudu, sebab tidaklah ada wudu ya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bismillah. Tentang hukumnya khilaf para ulama, apakah dia sah wudunya atau tidak. Namun pendapat ya ada yang menyebutkan bahwa itu wajib. Wajib, tapi tidak menjadi syarat. Sebagian para ulama memandang demikian. Kemudian ketika jima dengan ucapan bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ketika ditakdirkan memiliki, Allah karuniakan anak, maka syaitan tidak bisa mengganggu dia. Baik. Kemudian juga ketika hendak tidur, maka doanya apa? Ya. Apabila hendak berbaring, maka dibacalah doanya. Di antara doanya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Dan seterusnya. Kemudian juga ketika meru'yah, sebagaimana Jibril alaihi salam ya. Bismillahi, atau dalam lafaz yang lain bismillahi arkika Allahu yashfika, bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika. Baik. Bapak cari lagi doa-doa itu di Hisnul Muslim. Saya hanya mengingatkan kapan saja disyariatkan baca bismillah. Kemudian termasuklah di awal menulis surat. Seperti innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml itu. Sungguhnya surah ini dari Sulaiman. Kemudian sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika ngirim surat pada anak, atau sekarang gantinya WA. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim. Baik, berikan nasihat. Atau ketika berkendaraan ya, dengan kendaraan onta atau apa namanya kuda ya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan ada tempat-tempat yang lain, tapi kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan bismillah ini. Artinya sekarang memulai surat atau memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Sebagaimana setiap surah di dalam Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Timbul pertanyaan, kenapa tidak mulai dengan khutbatul hajah, Ustaz? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama lagi. Sebagian para ulama memandang bahwa yang disunahkan khutbatul hajah itu memang ketika khutbatul hajah, ketika berceramah, ketika berkhutbah. Menulis tidak.
Ini sebagian para ulama berpandangan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Namun yang lain juga mengatakan tetap dianjurkan. Tetapi asalnya di dalam memulai kitab Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Al-Quran, seperti Nabi juga menulis suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa As-Sawra At-Tirmidzi telah berkata Al-Hafidh. Al-Hafidh ini bukan nama anak. Tapi boleh tak kasih nama anak Al-Hafiz Ustaz? Boleh-boleh saja. Tapi dalam tradisi keilmuan para ulama dalam sejarah peradaban Islam yang disebut dengan Al-Hafiz itu siapa, Pak? Bukan orang yang hafal Al-Quran, tapi orang yang hafal 100,000 hadis. Lengkap dengan sanad dan matadnya, ya. Kemudian dia mengetahui jalur-jalur periwayatannya, sehingga laqab, ya, Al-Hafiz itu untuk inilah. Tapi sekarang lafaz Al-Hafiz atau gelar laqab Al-Hafiz itu saking kurangnya keilmuan kita, itu kita berikan kepada para penghafal Al-Quran. Makanya kalau sekarang, ya, pamannya namanya Ahmad ibn Muhammad Al-Hafiz, itu hafal Quran itu. Tapi di zaman para ulama kita, mereka yang bergelar Al-Hafiz, itu tidak tanggung-tanggung. Itu orang yang luar biasa keilmuannya, orang yang hafal 100,000 hadis beserta sanad dan matadnya. Sanad itu jalur-jalur periwayatannya. Baik. Jadi di kitab-kitab lama seperti ini itu ada periwayatan kitabnya. Sebagaimana dalam ilmu-ilmu yang lain juga ada periwayatan kitab itu. Misalkan kalau di sini kitab akidah diantaranya yang saya tengok dipelajari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Betul? Iya, Pak, kan? Itu ada periwayatannya itu. Jadi itu diantara model kitab akidah yang ada sanadnya. Wah, kan luar biasa itu. Dan dalam keilmuan Islam, sanad ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Sebab Islam tidak menerima berita, kitab, ilmu begitu saja. Ya. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa satu berita, maka periksa dengan teliti. Fatabayyanu, periksa dengan teliti. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan isyarat di dalam bab keilmuan ini. Bagaimana caranya? Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kalian mendengar dan didengar dari kalian, dan orang yang mendengar dari kalian akan didengarkan. Artinya kita mendengar dari guru kita mendengar pula dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai keilmuan itu yang disebut dengan sanad. Dan Masya Allah, ilmu ini luar biasa, Pak. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, menyebutkan al-isnadu huwa silahul mu'min. Isnad atau sanad itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi ternyata mata rantai keilmuan ini, periwayatan ini senjata orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'hu silahun,
Kalau ada orang yang tak bawa senjata berperang, fabi ayyi syai'in yuqatil, bagaimana cara dia berperang? Ini, dan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad bagian dari agama, kalau bukan karena sanad pasti siapapun bisa berkata apa yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Bahkan Pak, orang-orang kafir pun, orang-orang orientalis pun mengagumi bagaimana sanad bisa melahirkan keilmuan seperti ilmu usul hadis, ilmu jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Di antara orang orientalis ini menyebutkan bahwa ini kekhususan umat Islam. Dunia tidak pernah melihat dan tidak pernah melihat komunitas seperti umat Islam. Mereka telah mempelajari cabang ilmu hadis, yaitu ilmu rijal. Mereka yang mengakui kita, Pak. Mereka mempelajari ilmu rijal, ya. Kemudian meneliti 1,4 juta biografi periwayat hadis, rawi-rawi hadis. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini dah azan. Kita azan dulu ya. Silakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi sanad ini adalah di antara keutamaan yang didapatkan oleh umat ini. Ya. Sampai di antara mereka orang-orang orientalis itu menyebutkan pantas umat Islam bangga sebangga-bangganya dengan ilmu hadis mereka. Allahu Akbar. Ya. Jadi ikhwati fillah, dahulu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di zaman para sahabat, mereka tidak bertanya tentang sanad. Karena semua para sahabat itu adil. Karena syarat hadis sahih itu yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Diriwayatkan oleh rawi yang adil, itu yang pertama syaratnya. Dan para sahabat semuanya adil. Ya. Dhabit, tidak ada cacat, tidak ada ilat, sanadnya bersambung, tidak ada cacat, tidak ada ilat. Dan dulu di zaman para sahabat, semua para sahabat adil, sehingga tidak perlu. Tetapi manakala fitnah terjadi, ya. Dulu Ibnu Sirin menyebutkan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah. Dulu mereka, kata Ibnu Sirin, tidak bertanya tentang sanad, tetapi manakala fitnah terjadi, maka mereka berkata sammu lana rijalakum, sampaikan kepada kami rijalmu mana, sanadmu mana. Sehingga akhirnya fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithum. Mereka melihat kepada mana ulama ahli sunnah, diambil ilmu mereka, hadis mereka. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithum. Dan mereka lihat kepada ahli bid'ah, mereka melihat ahli bid'ah dan mereka tidak ambil ilmunya. Kemudian Abu Ali Al-Jayani pernah menyebutkan khassallahu ta'ala hadhil ummah bi thalathati asya' lam yu'tiha man qablaha. Allah Ta'ala mengkhususkan umat ini dengan 3 perkara yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang sebelumnya. Yang pertama al-isnad, yang kedua al-ansab, yang ketiga al-i'rab. Sanad, ilmu nasab, kemudian ilmu i'rab. Itu luar biasa. Jadi ilmu sanad ini, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi para ulama kita besar perhatiannya. Sehingga inilah bentuk ternyata cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Karena dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikr, yakni Al-Qur'an, hadis. Makna zikir di sini Al-Quran dan juga hadis, sebagaimana disebutkan yang ditahqiq oleh para ulama muhaqqiqin seperti Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah taala. Dan kami pula yang akan menjaganya, Al-Quran dan hadis. Allah yang menurunkan hadis, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Allah menjaga hadis itu. Tidaklah seorang ulama yang menyampaikan, tidaklah seorang menyampaikan hadis palsu di negeri timur, melainkan ulama di negeri barat pun akan tahu. Itulah cara Allah menjaga agama ini. Allahu Akbar. Dan luar biasa, Pak. Hadis-hadis yang dhaif itu luar biasa. Kita jangan keliru, ya. Banyak hadis-hadis dhaif itu yang bertebaran,
Ya mungkin kalau kita belajar hadis yang sahih-sahih saja, kita atau salat di masjid-masjid yang menyampaikan hadis oleh para asatidzah Ahlussunnah saja itu aman. Tapi kami yang tinggal di kampung atau tinggal di daerah-daerah atau di mana-mana atau di masjid-masjid yang tidak perhatian dengan hal ini, sakit telinga kita dibuatnya. Maka wajar. Sebab dulu Hamad bin Zaid salah seorang tabi'ut tabi'in besar wafat pada tahun 190 Hijriah pernah menyebutkan wada'atiz zanadiqatu, orang-orang zindik, orang-orang munafik itu telah memalsukan hadis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis, 14,000 hadis. Bayangkan. Maka ini bahaya. Dan dulu ketika salah seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Auja ditangkap dan akan dipenggal kepalanya oleh Muhammad ibn Sulaiman al-Abbasi, salah seorang amir penguasa negeri Basrah ketika itu pada zaman khilafah al-Mahdi tahun 160-an, menjelangkan dibunuh tu dia berkata apa? Wallahi demi Allah, kata dia, laqad wada'tu fikum 4,000 hadis. Saya telah memalsukan 4,000 hadis. Uhrimu fiha al-halala wa uhillu fiha al-haram. Saya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, itu penting. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan perkara ini panjang ya sebenarnya, maka kita bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kita hidayah untuk mengikuti jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsaru shawaba. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, berpegang teguh kalian dengan prinsip Ahlul Hadis karena mereka adalah orang yang banyak betulnya. Allahu akbar. Jadi nanti kitab Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala ini saya ingin menyampaikan periwayatan-periwayatannya ada. Hadis itu disampaikan hadis itu oleh Al-Imam At-Tirmidzi nanti, Syama'il Muhammadiyah ini itu ada hadis-hadisnya. Dan nanti di dalam syarahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan hadis ini dhaif, hadis ini tidak sahih, hadis ini sahih. Itulah pentingnya syarah kitab yang disyarah oleh para ulama Ahlussunnah. Ditambah lagi kitab ini ada periwayatannya. Jelas nak kitab ni sampai betul nak cetakannya ini, betul nak sanadnya ini. Itu dijaga oleh Allah Ta'ala, Pak. Walaupun di zaman kita ini tidak begitu penting lagi ilmu sanad, tidak sebegitu pentingnya di zaman para ulama sebelum terbukukan kitab. Tapi kadang-kadang, Pak, yang sebagian golongan ya itu mencela kita Ahlussunnah, orang Salafi itu tidak ada sanad katanya. Makanya di antara untuk menjawab itu juga saya juga mengambil sanad kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Di sini saya sengaja bawa ini ada sanad saya terhadap kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Ijazah Syama'il Muhammadiyah. Saya membacakan kepada guru saya Abu An-Nasr. Dan di sini ada dua ya. Satu ini sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian yang di sini sampai kepada Syekh Hamid, yakni dari Madinah, Syekh Hamid bin Ahmad bin Akram Al-Bukhari Al-Madani. Beliau salah seorang musnid di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengambil sanad ini ternyata banyak dari ulama dari benua Hindustan. Jadi yang seperti ini kadang-kadang kami para dai juga perlu untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Sebab kadang-kadang mereka yang sebenarnya tidak berpegang di atas sunnah Nabi SAW menyebut mereka juga sebagai ahlul hadis. Tapi sayang, banyak ahlul hadis sekarang itu sejatinya bukan ahlul hadis. Bahaya, hati-hati, bukannya ahlul hadis tapi ahlul hadas. Maka untuk itu kita pegang prinsip ini. Baiklah. Sudah jam 8 kurang 5. Baik. Kita masuk sedikit biografi Al-Imam At-Tirmidzi. Di sini disebutkan beliau dengan bisa disebut ya, kata guru hadis saya bahwa bisa disebut dengan At-Tirmidzi, bisa disebut dengan At-Tirmidzi, bisa juga disebut dengan Turmudzi. Namun yang masyhur di kalangan para ulama al-hadis adalah At-Tirmidzi. Itu penisbatan. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memang
ya, betul-betul menjaga agama ini dengan dihidupkannya, ya, dilahirkannya para ulama. Bahkan dalam hadis tentang mujaddid, ala kulli ra'si sanah, setiap penghujung 100 tahun itu ada apa? Ya, ada seorang mujaddid. Innallaha yab'atsu li hadhil umma ala kulli ra'sin mi'atin ra'si mi'atin man yujaddidu laha dinaha. Ada orang yang terus, ya. Sehingga di zaman kita ini, kata para ulama, beliau kan hidup di akhir 2021, di akhir 2020 ya, di abad 20, kemudian di menjelang abad 21, dan itu di antara mujaddid di zaman ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, sebagian pujian para ulama untuk itu. Namun yang luar biasa dengan keilmuan hadisnya dikenal adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, ini di antaranya ada mujaddid. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala ini juga punya laqab, tapi yang lebih dikenal bukan sebagai mujaddidnya. Baik. Nama beliau, kenapa, apa perlunya kita ustaz? Ini perlu juga. Sebab min barakatil ilmi ayyusnadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu, disandarkan ilmu pada ahlinya. Saya membaca tentang biografi Nabi, tentang bagaimana fisik Nabi, tentang bagaimana kehidupan Nabi, belajar dalam Syama'il Muhammadiyah. Karya siapa? Itu bingung-bingung aja. Karya Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa beliau? Ini sedikit, ya. Setidaknya kita tahulah, mengenalkan umat ini kepada ulamanya, ya. Kita kembalikan umat ini kepada ulamanya, ya. Bukankah ketika kita tidak tahu, Allah Ta'ala menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada ahlinya Al-Quran dan hadis jika kamu tidak tahu. Dan saya sengaja agak sedikit memperpanjang ini karena pengurus juga minta saya untuk buat kajian ini 2 kali lagi sebulan, insyaallah Ta'ala. Baik. Beliau bernama Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, dan beliau memiliki nama kunyah Abu Isa. Nama kunyah beliau Abu Isa. Cuman tentang kunyah Abu Isa ini diperselisihkan lagi oleh para ulama, apakah boleh atau tidak. Isa itu nabi sebelum Nabi apa? Nabi Muhammad. Beliau punya ibu, siapa nama ibunya? Beliau punya ayah ada? Ada tidak? Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa ini tak boleh kita buat nama Abu Isa, bapaknya Isa, sebab Nabi Isa dulu tak punya bapak. Ini kan, ya, ada apa sebenarnya? Kok Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala berani membawakan atau membuat kunyah beliau dengan kunyah apa? Abu Isa. Ada apa dengan beliau? Di sini para ulama pun menjawab dengan beberapa alasan. Di antara mereka ada yang mengatakan Imam Tirmidzi tidak mengetahui hadis dan asar ini. Adanya, nanti saya bacakan asarnya. Ada larangan dalam asar itu. Kemudian dijawab oleh yang lain, tidak mungkin Al-Imam At-Tirmidzi seorang ahli hadis al-hafiz, hafal 100.000 hadis dengan sanad dan matannya, seorang yang menulis kitab yang luar biasa, tidak mungkin tidak ketahui hadis ini. Ada kemungkinan yang lain. Apa itu? Beliau menganggap larangan itu bukan memberikan makna haram, tapi makruh lah. Tapi ada lagi yang jawab tidak mungkin juga, sebab beliau ini terkenal dengan sikap wara', sikap zahidnya, orang yang berhati-hati dari yang haram, wara' atau zuhud. Zuhud itu tidak mengambil sesuatu yang akan memperpanjang hisab nanti. Tidak mungkin Imam At-Tirmidzi ini mengambil sesuatu yang walaupun bukan haram tapi mendekati kepada makruh atau khilaf aula. Tidak mungkin beliau kerjakan seperti itu. Wara', zahid. Ada lagi yang mengatakan bahwa beliau ni sebab kalau nak ketahui hadis ini ada di dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud, ya, itu Al-Imam Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani
itu menulis satu bab ya, bab fi man yatakanna bi Abi Isa. Bab tentang orang yang membuat kunyah dengan kunyah Abu Isa. Haddatsana Harun ibn Zaid ibn Abi Zarqa, haddatsana Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an abihi anna Umar bin Khattab. Sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memukul anak dia ni yang berkunyah dengan kunyah Abu Isa. Jadi Umar bin Khattab punya anak nama kunyah dia Abu Isa, dipukulnya. Demikian juga Al-Mughirah bin Syu'bah dulu tekan Nabi Abi Isa. Mughirah bin Syu'bah ini dia berkunyah dengan kunyah Abu Isa. Faqala lahu Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, amma yakfika an tukna bi Abi Abdillah? Apakah tidak cukup kamu berkunyah dengan Abu Abdillah saja? Artinya Umar bin Khattab ini mencela dia ni. Faqal, berkatalah Al-Mughirah bin Syu'bah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kannani. Rasul memanggil kunyahku dengan panggilan ini. Apa kata Umar? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasul sudah diampuni itu dosa dia yang sudah lewat dan yang telah berlalu. Wa inna fil jaljatina falam yazal yukna bi Abi Abdillah hatta halaka. Kita ni tak tahu nasib kita, kata Umar. Depan kita bagaimana? Maka karena Umar bin Khattab mencela Mughirah bin Syu'bah dengan kunyahnya ini, akhirnya Mughirah bin Syu'bah tinggalkanlah tu. Akhirnya dia pun dipanggil dengan kunyah Abu Abdillah sampai dia meninggal dunia. Maka ini asarnya. Namun kata sebagian para ulama bahwa ini ndak kepada haram, ya, ndak kepada haram. Maka ada yang mengatakan ini juga pelarangan ini, ya, itu tidak kepada haram. Ini hanya sekedar gurauan Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah dengan panggilan kunyah itu. Sebagai Nabi juga pernah bergurau kepada seorang sahabatnya, sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk naik numpangi seekor onta. Kata dia, kamu numpang dengan anak unta. Kata sahabat ni, bagaimana pula numpang berkendaraan dengan anak unta? Kata Nabi lagi, bukankah onta ini juga anaknya onta? Itu dia. Jadi kata para ulama, berarti kan dia anak onta juga. Nabi memang ada bergurau yang seperti itu. Jadi kata sebagian para ulama, dibawakannya yang seperti riwayat seperti ini adalah gurauan Nabi. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa ini pelarangan itu semasa saja. Artinya tidak selamanya. Sebab dulu ketika awal Islam datang, bahwa Nabi khawatir, kata mereka para ulama, di mana orang menganggap bahwa Isa punya anak. Bahwa Isa punya anak. Tetapi setelah akidah mereka kokoh, tidak perlu lagi risau. Maka tentang hal ini dah habislah tuh. Udah terhapuslah hukumnya. Itu pendapat mereka dengan kunyah Abu Isa ini. Namun ikhwati fillah barakallahu fikum, ada lagi yang mengatakan itu kan Nabi Isa yang tak punya bapak tu. Kalau Isa yang bukan Nabi, dia punya bapak. Ini lagi katakan. Namun ada pendapat yang mengatakan hadis ini tidak marfu' sampai kepada Nabi. Hadis ini mursal, hadis ini tidak sahih. Maka sebagian para ulama mengatakan Imam Abu Isa At-Tirmidzi ingin menunjukkan kepada umat, ya, bahwa hadis ini bukanlah hadis yang marfu', hadis ini adalah hadis yang mursal, sehingga beliau tetap membuat kunyah pada diri beliau dengan kunyah Abu Isa. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ya. Inilah Pak. Namun tetap menjadi perbincangan para ulama. Imam At-Tirmidzi ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah. 209 Hijriah di sebuah daerah yang bernama Tirmiz, dan beliau dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama Jaihun. Para ulama berbeda pendapat bahwa beliau ini kan buta akhir hayatnya. Apakah buta dia itu sejak kecil atau menjelang usia tua saja? Tapi yang paling kuat insya-Allah taala tidak usia sejak kecil. Sebab Imam At-Tirmidzi pernah ingat dia di sini dulu ada pohon. Ada orang kata, tak ada pohon.
kamu tak akan saya terima riwayat dari kamu lagi. Kalau kamu lupa ingatan. Akhirnya orang cari-cari, ya. Orang cari-cari. Oh, ternyata memang betul. Kuat ingatan dia. Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Ini entah gimana riwayat ini, wallahu taala alam. Kemudian baiklah, mungkin tentang biografi Al-Imam At-Tirmizi ini tidak bisa kita baca panjang lebar dulu sekarang, tapi saya pengen sekali menyampaikan ini besok karena ini penting juga ya. Beliau ini adalah seorang ahli hadis dari negeri Khurasan. Khurasan itu sekarang beliau adalah satu negeri di Khurasan ini sekarang Uzbekistan. Sekarang yang Bapak ketahui kira-kira Uzbekistan itu negeri apa, Pak? Pernah dengar enggak? Ya. Tapi ternyata dulu negeri Khurasan ini, Allahu Akbar, luar biasa. Banyak ulama al-hadis di sana. Menakjubkan. Dan beliau menuntut ilmu hadis bukan kepada ulama sembarangan, tapi ulama-ulama besar seperti Ishaq bin Rahawai, kemudian Al-Imam Al-Bukhari. Sampai Al-Imam Al-Bukhari juga mengambil riwayat kepada Al-Imam At-Tirmizi. Walaupun dua riwayat, tapi Imam At-Tirmizi menceritakan di dalam sunannya. Walaupun Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan riwayat yang beliau ambil dari Imam At-Tirmizi, tapi Imam At-Tirmizi menyebutkan bahawa Bukhari pernah ambil dua riwayat daripada beliau tentang hadis. Dan itulah para ulama. Menurut para ulama, tak akan menjadi seorang ulama al-hadis sampai mengambil ilmu dari beberapa golongan. Dari orang yang lebih tua dari kita, dari orang yang sebaya dari kita, dari orang yang lebih bawah umurnya dari kita, dari murid kita. Maka wajar Al-Imam Al-Bukhari mengambil riwayat dari gurunya, dari muridnya Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian ya, di antara guru beliau juga Imam Muslim, Imam Abu Daud, ya, kemudian Imam Qutaibah ibn Sa'id, dan Masya Allah, beliau juga punya murid yang luar biasa, Abu Bakar As-Samarqand, kemudian Abu Hamid Al-Marwazi Ar-Rabi' bin Hayyan, kemudian karya beliau. Ini. Insya Allah, kita cukuplah. Karya beliau bukan hanya Syama'il Muhammadiyah, tapi yang terkenal di antaranya ini. Namun ada yang lebih terkenal lagi. Apa itu? Jami' At-Tirmizi. Ya. Saya di Markis ada halaqah Sahih Bukhari, saya agak lebih panjang menceritakan ini sebab Sahih Bukhari disebut juga dengan kitab Jami'. Kitab Jami' disebut kitab Jami', minimal ada 8 kitab yang tercantum di dalamnya. Minimal ada 8 kitab. Kalau kitab Sunan disebut dengan kitab Sunan, itu susunan hadisnya adalah berdasarkan riwayat-riwayat atau persusunan bab-bab fikih. Jadi kitab Jami' At-Tirmizi ini di antara kitab 6 induk kitab hadis, Pak. Jadi 6 induk kitab hadis itu tersebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan di antaranya adalah Jami' At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa beliau seorang ulama al-hadis. Kemudian di antara kitab beliau yang perlu oleh para penuntut ilmu hadis terutama yang disebut dengan kitab Al-Ilal. Itu ilmu tentang cacat-cacat hadis. Allahu Akbar. Baiklah. Kemudian beliau wafat. Satu lagi tentang kitab ini. Beliau punya satu kitab yang sungguh sangat luar biasa, dan ini kitab penting di kalangan para ulama, kitab Al-Iman. Ini beliau membantah orang-orang Qadariyah dan Murji'ah. Karena untuk mengetahui bahawa seseorang itu bukan Ahlus Sunnah, itu bisa dilihat dari 3 sisi. Orang itu diketahui atau melihat seorang itu bukan Ahlus Sunnah ada 3 cara melihatnya. Satu, dilihat dari usulul firaq. Apa itu? Induk kesesatan, golongan sesat. Yang pertama, golongan sesat itu Rafidah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, dan ada lagi menambahkan dengan dengan Jahmiyah. Jadi orang yang terciprat dengan pemikiran-pemikiran usul firaq ini, itu golongan sesat itu. Cara yang kedua, dengan melihat usul bid'ahnya. Bagaimana kaedah dia tentang bid'ah. Yang ketiga, melihat tanda-tanda ahlul bid'ah. Jadi Al-Imam At-Tirmizi itu menunjukkan beliau seorang ulama Ahlus Sunnah. Beliau membantah orang-orang Qadariyah dan Murji'ah. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Al-Iman. Allahu Akbar. Berarti bukan ulama ahlul hadis semata, tapi juga ulama Ahlus Sunnah dalam akidah dan manhajnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian beliau ini banyak memberikan faedah yang luar biasa kepada umat sampai akhirnya Allah Ta'ala wafatkan beliau. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Inilah Al-Imam At-Tirmizi, dan insyaAllah Ta'ala pertemuan yang akan datang kita cukupkan sampai di sini saja biografi Al-Imam At-Tirmizi ini. Yang jelas bagi kita, ya, beliau ini adalah seorang
ulama ahlus sunnati wal jamaah yang bukan hanya dari sisi ilmu hadis tetapi juga dalam akidah dan manhaj. Jadi akidah dan manhaj, dan ingat dakwah salafi, dakwah salaf bukan hanya dakwah hadis tapi juga dakwah di atas akidah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Banyak yang menyampaikan hadis, mendakwakan hadis tetapi tidak di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah, tidak di atas akidah ahlus sunnati wal jamaah. Maka pengkajian ini penting, tetapi sebenarnya kajian tentang akidah dan manhaj jauh lebih penting dibandingkan dengan kajian-kajian yang seperti ini. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.